Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu pada hari ini akan menjelaskan dan mendiskusikan tentang jenis-jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan upacara adat, dengan dosen pengampu yaitu Ibu dosen Ganda Hijrah Selaras, MPD. Benar kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah sebelumnya kita berkenalan dulu. Baik, untuk anggota kelompoknya yaitu ada yang pertama Fania Petriana dengan NIM 20031138. Yang kedua yaitu adalah Vila Dwi Anggriani dengan NIM 20031008. Dan yang ketiga yaitu adalah Firdaus Sekaputra dengan NIM 20031070. Dan yang terakhir itu ada Monica Febriana Silaban dengan NIM 20031016. Baik, untuk subtopik pembahasan pada kali ini yaitu ada yang pertama macam-macam upacara adat, yang kedua jenis-jenis tumbuhan untuk upacara adat, yang ketiga manfaat tumbuhan dalam upacara adat. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Vila Dwi Anggriani. Kepada Vila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama akan saya bacakan yaitu mengenai upacara adat Tedak Sinten. Jadi Tedak Sinten itu berasal dari kata tedak dan sinten atau siti. Jadi upacara itu berisi doa dan harapan agar kelak anak yang akan menjadi orang berhasil. Jadi tedak ini berarti melangkah, sedangkan sinten atau siti memiliki arti tanah atau bumi. Dengan begitu, secara harfiah, Tedak Sinten adalah melangkah di bumi. Tujuan upacara ini yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap bumi, tempat anak mulai belajar melangkah, pengharapan orang tua agar kelak anak siap dan sukses menapaki kehidupan. Jadi upacara Tedak Sinten ini masih sampai sekarang masih dilaksanakan juga. Jadi jenis tumbuhan upacara pada adat Tedak Sinten itu namanya ada jadah. Jadah ini terdiri dari 7 warna. Jadi jadah ini adalah makanan yang terbuat dari ketan, kelapa muda, dan garam. Dalam Tedak Sinten terdapat 7 jadah dengan warna yang berbeda, yaitu putih, merah, hitam, kuning, biru, jingga, dan ungu. Jadi jadah ini maknanya sebagai simbol kehidupan yang dilalui anak mulai dari menapaki kaki sampai dewasa. Lalu nasi tumpeng. Di dalam nasi tumpeng itu ada sayur-sayuran seperti kacang panjang, kangkung, kecambah. Jadi nasi tumpeng ini memiliki makna sebagai permohonan orang tua agar kelak si buah hati menjadi anak yang berguna. Lalu ada namanya kembang setaman. Kembang setaman ini terdiri dari banyak bunga, yaitu ada bunga melati, mawar, dan kenanga. Maknanya saat anak telah berhasil berjalan sendiri diharapkan mampu membawa keharuman bagi orang tua dan lingkungan. Di samping ini merupakan contoh dari kembang setaman. Oke, baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vila. Untuk pembaca materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Monica. Kepada Monica dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kedua, upacara adat Sipahalima. Upacara adat Sipahalima ini merupakan wujud rasa syukur umat Parmalin terhadap hasil panen yang melimpah. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada bulan kelima penanggalan Batak. Jenis-jenis tumbuhan yang digunakan pada upacara Sipahalima ini sebanyak kurang lebih 17 jenis yang diperuntukkan sebagai makanan dan sebagai lambang keagamaan. Bagian tumbuhan yang digunakan juga bervariasi, seperti batang, daun, bunga, dan buah. Adapun jenis tumbuhan pada upacara adat Sipahalima ini, yaitu ada kayu bintatar, yang kedua aren, yang ketiga sarung marnaek, yang keempat beringin, yang kelima hau tunggal, yang keenam silinjuang,
yang ke-7 rondang merah, yang ke-8 bane-bane, 9 pinang, 10 bambu, 11 siri, 12 jeruk purut, 13 bangun-bangun, 14 timun, 15 pisang, 16 beras, dan 17 kemenyan. Yang ketiga yaitu upacara adat kematian Saur Matua adat Batak Toba. Dalam upacara ini ada satu benda yang wajib untuk disiapkan yaitu si jagaron. Untuk masyarakat Batak Toba, tradisi si jagaron adalah suatu hal yang sangat sakral yang dilaksanakan pada upacara Saur Matua. Berikut ini adalah gambar si jagaron yang dibawa oleh menantu perempuan tertua yang ada di dalam keluarga tersebut. Si jagaron ini merupakan simbol kematian bagi orang Batak yang meninggal di usia tua dan memiliki keturunan putra dan putri sampai ke cucunya yang diletakkan pada kepala peti mayat orang Batak. Akan tetapi, tidak semua orang Batak bisa memiliki si jagaron ini ketika sudah meninggal. Hanya orang yang sudah memiliki cucu saja yang bisa memilikinya. Adapun jenis tumbuhan pada upacara adat kematian Saur Matua adat Batak Toba ini yaitu ada namanya hariara, kemudian ada silinjuang, sejenis tumbuhan berbatang lurus, daun beringin, opo-opo atau biasa dikenal dengan bunga bakung, sanggar atau ilalang beruas, sihilap atau sejenis tumbuhan daun seperti kipas, pilopilos yaitu daun enau muda, kemudian kemiri, eme atau kita kenal sebagai padi, kemudian pirani manuk atau disebut sebagai telur ayam. Semuanya dirangkai dan ditancapkan ke dalam tumpukan padi dan dalam ampayang yang terbuat dari anyaman bambu. Masing-masing tanaman yang digunakan bermakna mendalam. Misalnya daun beringin diartikan sebagai keberhasilan dalam hidup, padi bermakna orang yang meninggal sudah memiliki taraf hidup yang baik. Kemiri yang mengandung minyak bermakna untuk mencapai taraf hidup yang baik harus memberi arti bagi masyarakat. Kemudian sanggar dimaknai sebagai kehidupan yang turun naik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Monik. Nah, untuk pembacaan materi selanjutnya itu kepada Saudari Fania. Kepada Fania, kami persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu upacara adat Patang Balimau. Nah, tradisi Balimau itu semata-mata untuk membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Namun kini akibat perkembangan zaman, momen Balimau sekarang ini tuh dijadikan untuk pergi main-main ke tempat wisata serta mandi-mandi yang bertentangan dengan adat dan agama Islam. Nah, dulu membaca dan atau berniat mandi itu merupakan meluruskan hati untuk membersihkan jiwa memasuki bulan puasa. Nah, adapun biasa langkah yang dilakukan untuk Balimau itu seperti mengguyurkan air yang sudah dicampur dengan jeruk nipis dan ramuan bunga ke sekujur badan. Kemudian menggosok seluruh bagian badan hingga dirasa sampai bersih. Nah, tradisi Balimau ini bukan menentang hukum agama Islam. Nah, adapun manfaat mandi Balimau itu merupakan sebagai ajang rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani ibadah puasa Ramadan. Nah, selain itu, biasanya upacara mandi Balimau ini juga mempererat silaturahmi antara sesama Muslim Minangkabau. Nah, adapun jenis tumbuhan yang digunakan pada upacara adat Patang Balimau ini seperti satu jeruk nipis atau bisa juga menggunakan jeruk purut. Nah, kenapa memakai jeruk nipis atau jeruk purut? Karena
jeruk nipis atau jeruk purut ini mampu melarutkan minyak atau ringat badan kita. Kemudian upacara adat Malam Bainai. Nah, Malam Bainai ini merupakan malam terakhir bagi calon pengantin wanita di Minangkabau yang merasakan kebebasan sebagai lajang. Nah, secara harfiahnya, Bainai itu berarti Bainai atau Mainai, yaitu melekatkan tumbuhan halus, halus daun pacar kuku, yang dalam istilah Minangkabau disebut daun inai, ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Nah, tumbuhan yang digunakan pada upacara adat Bainai ini yaitu disebut dengan tumbuhan pacar kuku atau tumbuhan inai. Manfaat dari tumbuhan inai ini yaitu pertama digunakan sebagai pewarna kuku untuk pengantin perempuan. Nah, namun tumbuhan ini juga memiliki banyak manfaat lainnya seperti pencegahan jamur, dapat menghangatkan kulit kepala, serta mengurangi penuaan dini dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan gambar dari tumbuhan atau pacar kuku, yang mana ada yang berbunga dan ada yang berjenis daun saja. Dan penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Nia. Nah, untuk pembaca materi selanjutnya itu akan saya bacakan sendiri. Nah, materi ke-6 itulah upacara adat penyambut tamu di Minangkabau. Upacara adat penyambutan tamu adalah sebuah acara di Minangkabau disebut dengan tari pasambahan. Tari pasambahan merupakan tarian asli dari Minangkabau atau Sumatera Barat sebagai wujud rasa hormat terhadap tamu tersebut. Jenis tumbuhan yang digunakan dalam upacara penyambut tamu ini itu ada sirih, pinang, dan tembakau. Sirih yang dibersihkan diramu terlebih dahulu dengan ditambahkan tembakau, kapur, gambir, dan buah pinang. Manfaat yang dapat diperoleh dari minang yaitu dapat menjadikan gigi dan gusi lebih sehat dan kuat, serta mampu menghilangkan bau mulut. Nah, berikut gambar dari tumbuhan yang digunakan dalam upacara tersebut, yaitu ada sirih, pinang, dan tembakau. Yang ketujuh yaitu upacara adat pangih. Pangih atau pertemuan biasanya juga disebut sebagai upacara daup, yang merupakan acara temu antara pengantin pria dan wanita. Acara tersebut dilakukan setelah ijab kabul atau untuk agama Islam dan perayaan dari masing-masing agama. Jenis tumbuhan dalam upacara adat pangih yaitu ada gantal. Gantal adalah daun sirih yang digulung kecil, kemudian diikat dengan tali atau benang putih. Jika sudah jadi, pengantin pria maupun wanita bersama-sama akan melemparkannya, harapannya supaya goda-godaan yang ada akan hilang karena terkena lemparan tersebut. Yang kedua itu adalah kembar mayang. Kembar mayang adalah semacam boket dari daun kelapa yang masih muda atau janur, dengan beberapa jenis dedaunan dan bunga mayang atau bunga pinang. Atau bunga pudak. Kembar mayang tersebut berjumlah 2 yang sama bentuk dan isinya, bermakna sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan. Nah, berikut ada gambar dari gantal dan juga kembar mayang. Nah, mungkin sekian penampilan dari kelompok 5. Saya sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.